Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini, yaitu uraian tirakat yang ke-410, kita akan membahas Quran surat 4 ayat 166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai kalimat dari ayat ini, terlebih dahulu kita akan klasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama, kita lihat bentuk kata lakin. Lakin di sini ini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L. Ini adalah termasuk kepada salah satu harfu atfin atau huruf ataf, yang artinya di sini adalah akan tetapi, atau juga bisa artinya ini adalah melainkan. Kemudian kita lihat bentuk kata yang kedua, ini adalah Allahu. Nah, ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Kemudian kita usut untuk bentuk kata Allahu ini dari 4 aspek peninjauan kata benda. Yang pertama itu dilihat dari asal usul. Ini adalah kata benda asli untuk nama orang, kemudian golongan laki-laki, jumlah tunggal, kemudian untuk perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yashhadu. Ini adalah kata kerja, jadi kita lambangkan K. Kemudian kita lihat dari aspek pembahasan kata kerja. Pertama dilihat dari aspek jenis huruf. Ini adalah kata kerja sempurna. Kemudian jumlah huruf. Ini 3 huruf pokok pola 4. Itu dari kata syahida yashhadu, ya, yang artinya menyaksikan atau bersaksi. Kemudian keadaan kerja aktif. Kebutuhan objek, ini kata kerja transitif. Kemudian dilihat dari pemecahan dasar, ini adalah kata kerja lagih untuk dhamir huwa. Kemudian terakhir kita lihat dari perubahan harkat akhirnya, ini dalam keadaan damah, ya, atau rafa. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yang keempat, itu bi. Ini adalah harfu jar atau kata sandang yang artinya dengan. Yang fungsi dari huruf jar ini adalah mengkasrahkan kata benda yang jatuh setelahnya. Selanjutnya kita lihat bentuk kata ma. Nah, ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Untuk bentuk ma ini adalah isim mausul, ya. Jadi pada ayat ini ma ini adalah mausul, yang artinya di sini adalah apa yang. Selanjutnya kita lihat bentuk kata anzala. Ini juga kata kerja, jadi kita lambangkan K. Ini adalah kata kerja sempurna dengan jumlah hurufnya itu 3 tambah 1 pola 1, yaitu atas pola af'ala yuf'ilu. Yang 3 huruf pokoknya itu nazala yanzilu, nuzulan, artinya turun. Kemudian setelah dipindah pola sehingga menjadi menurunkan. Jadi untuk keadaan kerja ini aktif, kebutuhan objek transitif, pemecahan dasar atau pedas ini adalah kalah, kata kerja telah. Untuk domir huwa
dengan perubahan harkat akhir, ini adalah mabni fathah. Selanjutnya kita lihat ila. Ila di sini sama dengan bi tadi ya, lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan dengan l. Ini adalah kata sandang harfu jar, artinya kepada. Kemudian setelah ila kita lihat ka. Ini b ya, kata benda. Jadi ka di sini adalah KPNO untuk pihak kedua laki-laki tunggal dalam keadaan harkat akhirnya kasrah karena didahului oleh huruf jar ila. Selanjutnya anzala, jadi tadi sudah kita bahas ya pada bima anzala sama. Kemudian hu, ini kata benda yaitu KPNO untuk pihak ketiga laki-laki tunggal dalam keadaan harkat akhirnya ini adalah nasab atau fathah. Selanjutnya bi sama ya. Kemudian kita lihat ilmihi. Ini adalah kata majmuk yang terdiri dari kata ilmi dengan hi. Jadi kita lihat sekarang yang pertama ilmi. Ini dilihat dari bentuk kata, ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Kemudian dari asal usulnya, ini adalah kata benda jadian, bentuk akar kata atau masdar dari kata kerja alima ya'lamu ilman, yang artinya mengilmui, sehingga ilman masdar itu menjadi ilmu ya. Kemudian di sini harakatnya tunggal ilmi ya, karena ini menjadi kata pertama dalam majemuk. Jadi ketentuan untuk kata pertama dalam majemuk itu tidak boleh tanwin ataupun alif lam. Kemudian harakat kasrah ini karena tadi diawali dengan huruf jar bi. Kemudian untuk jumlah ini tunggal ya, golongan laki-laki jumlah tunggal. Kemudian perubahan harakat akhir tadi adalah kasrah karena disisipi atau didahului oleh huruf jar bi. Selanjutnya hi, ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini adalah KPNO untuk pihak ketiga laki-laki tunggal dalam keadaan kasrah karena menjadi kata kedua dalam majemuk. Kemudian wa, ya di sini adalah huruf ataf, huruf perangkai atau kata perangkai. Kemudian kita lihat bentuk kata al-malaikatu. Ini kata benda ya, jadi kita lambangkan B. Kemudian kita usut dari 4 aspek peninjauannya. Yang pertama dari asal usul. Ini adalah kata benda asli untuk nama sesuatu, golongan laki-laki, jumlah jama dengan perubahan harakat akhir rafa atau domah. Jadi untuk tunggalnya malakun, kemudian malakani, malaiku, atau jamaknya malaikatu. Selanjutnya yashhaduna. Ini sama seperti yashhadu ya, jadi hanya berbeda pada domir. Jadi untuk yashhaduna ini adalah domir hum, sedangkan tadi di awal yashhadu ini domir huwa ya. Kemudian perubahan harakat akhir ini dalam keadaan damah dengan cirinya yaitu waw nun. Selanjutnya wa sama itu dengan tadi yaitu harfu atfin atau kata perangkai. Kemudian kita lihat bentuk kata kafa. Kafa di sini adalah kata kerja, jadi kita lambangkan ka. Kita lihat dari aspek pembahasan kata kerja. Yang pertama dari
Jenis huruf ini adalah buduk akhir ya. Kemudian jumlah huruf ini 3 huruf pokok pola 3 dari kafa, yakfi, kifayatan yang artinya cukup. Kemudian keadaan kerja aktif, kebutuhan objeknya transitif. Pemecahan dasar atau pedas ini kata kerja telah untuk dhamir huwa. Selanjutnya perubahan harkat akhir ini dalam keadaan mabni fathah. Selanjutnya billahi. Nah, ini jar majrur ya. Sudah tadi bentuk kata bi dan Allahi. Dan yang terakhir kita lihat bentuk kata syahidan. Ini adalah kata benda jadian untuk bentuk kata pelaku sangat atau maha, pola fa'ilun itu dari kata kerja syahida yashhadu, syahadatan. Untuk golongan ini adalah golongan laki-laki. Kemudian jumlah tunggal dan perubahan harkat akhir ini dalam keadaan fathah. Jadi syahidun, syahidani, syuhada'u untuk rafa'nya, untuk jamaknya. Kemudian untuk nasabnya syahidan, syahidaini, syuhada'a. Demikian para sahabat sekalian untuk bentuk kata. Selanjutnya kita akan lanjut mengurai kalimat dari ayat ini. Baiklah para sahabat sekalian, kita lanjut ke mengurai kalimat dari ayat 166 ini. Jadi sebelum kita urai kalimat dari ayat ini, terlebih dahulu seperti biasa kita bagi dulu ayat ini ke dalam kalimat-kalimat kecil ya, atau anak kalimat. Di sini ada 4 anak kalimat. Yang pertama, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Kemudian anak kalimat yang kedua, anzalahu bi ilmi. Anak kalimat yang ketiga, wal malaikatu yashhadun. Dan anak kalimat keempat, wa kafa billahi syahida. Kita lihat dulu pada anak kalimat yang pertama. Nah, di situ pada lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Pada kata kerja yashhadu, nah di situ terkandung dhamir huwa, maka huwa ini menjadi subjek. Karena setelah yashhadu itu tidak ada kata benda rafa yang jatuh setelahnya, sehingga untuk menentukan subjek ini adalah dhamir yang terkandung pada kata kerja itu. Maka pada yashhadu tadi huwa, dan huwa inilah menjadi subjeknya. Selanjutnya yashhadu ini menjadi keterangan kerja atau predikat. Kemudian bima, nah di situ bima anzala ilaik kita urai karena ini adalah merupakan kalimat sempurna yang terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Kita lihat pada anzala ilaik. Di kata kerja anzala itu terkandung dhamir huwa, maka huwa ini menjadi subjek. Selanjutnya anzala menjadi predikat, dan jar majrur ilaika ini menjadi objek dari anzala. Selanjutnya subjek yaitu huwa, ini kedudukannya menjadi pokok kalimat. Selanjutnya jumlah anzala ilaika, predikat dan objek ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya karena ini didahului oleh isim mausul, maka isim mausul yaitu ma ini menjadi pokok kalimat, dan anzala ilaik, huwa anzala ilaik ini menjadi keterangan kalimat dari ma. Kemudian kedudukan bima unzila ilaik ini menjadi objek dari kata kerja yashhadu, sehingga huwa tadi subjek,
kemudian yashhadu menjadi predikatnya, dan jumlah bima anzala ilaik ini menjadi objek. Kemudian huwa sebagai subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, dan yashhadu bima anzala ilaik ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dilihat dari Allahu, maka Allahu ini menjadi pokok kalimat, kemudian jumlah yashhadu bima anzala ilaik ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya kita lihat anak kalimat yang kedua, anzalahu bi ilmi. Nah, ini juga sama, jadi pada anzala terkandung dhamir huwa, maka huwa ini menjadi subjek, kemudian anzala ini menjadi predikatnya. Selanjutnya hu ini menjadi objek satu, dan jumlah jar majrur bi ilmihi menjadi objek dua. Maka huwa sebagai subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah anzalahu bi ilmi ini menjadi keterangan kalimat. Yang selanjutnya anzalahu bi ilmi ini menjadi kalimat sisipan. Selanjutnya kita lanjut ke anak kalimat yang ketiga, wal malaikatu yashhadun. Pada yashhaduna, nah ini domirnya adalah hum, maka hum ini menjadi subjek. Selanjutnya yashhaduna ini menjadi predikat atau keterangan kerja. Kemudian hum sebagai subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, dan yashhadun predikat ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dilihat dari al malaikatu, maka yashhadun ya, hum yashhadun ini menjadi keterangan kalimat, dan al malaikatu menjadi pokok kalimat. Kemudian kita lihat anak kalimat yang terakhir, yaitu waqafa billahi syahida. Ini juga sama, ini adalah kalimat kata kerja. Maka di situ pada bentuk kata kafa terkandung dhamir huwa. Huwa di sini menjadi subjek, kemudian kafa predikat, jumlah jar majrur billahi menjadi objek satu, dan syahida menjadi objek dua. Selanjutnya huwa sebagai subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah kafa billahi syahida predikat, objek 1 dan objek 2 ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian kita lihat dari kalimat besar dalam ayat ini, maka lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun. Ini menjadi pokok kalimat merangkai, dan waqafa billahi syahida ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Demikianlah para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.